Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sobat sehat penyakit dalam yang saya cintai, pernahkah Bapak Ibu merasa semakin bertambah usia, semakin banyak penyakit yang mengintai? Kadang pagi-pagi sudah harus minum obat diabetes, siangnya obat tekanan darah, malamnya obat kolesterol. Seperti ada perang melawan penyakit yang tidak pernah usai. Saya sering mendengar keluhan seperti ini dari Bapak Ibu. Dok, saya sudah capek minum obat. Rasanya setiap hari ada saja pil yang harus ditelan. Atau dok, saya takut kalau nanti sakit jantung atau stroke. Anak-anak saya masih butuh saya. Hari ini saya ingin memberikan kabar yang insya Allah akan membuat Bapak Ibu tersenyum. Kabar yang datang bukan dari saya, tapi dari penelitian besar di dunia. Saya menemukan fakta yang membuat saya sendiri tercengang. Sebuah studi internasional yang melibatkan puluhan ribu orang selama bertahan-tahan membuktikan bahwa diet yang kaya kacang-kacangan, termasuk kacang hijau yang sederhana ini, dapat menurunkan risiko penyakit jantung koroner sebesar 31%, turunkan risiko stroke sebesar 20%, dan turunkan risiko diabetes sebesar 23%. Bayangkan, Bapak Ibu, hanya dengan rutin makan kacang hijau, kita bisa melindungi diri dari 3 penyakit mematikan sekaligus. Ini bukan klaim tanpa dasar. Ini adalah ilmu yang sudah teruji, dipublikasikan di jurnal-jurnal medis ternama, dan yang luar biasa, bahan bakunya ada di dapur kita. Murah, mudah didapat, dan sudah akrab sejak kecil. Kacang hijau. Selama ini kita mungkin hanya mengenalnya sebagai bubur manis atau campuran es. Ternyata ia adalah superfood yang selama ini tersembunyi di depan mata. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin melihat semangat Bapak Ibu hari ini. Coba tulis di kolom komentar. Saya ingin sehat dengan kacang hijau dan asal kota. Misalnya, saya ingin sehat dengan kacang hijau dari Banjarmasin. Saya akan doakan satu persatu. Sebelum kita masuk ke dapur dan belajar cara mengolah kacang hijau menjadi makanan lezat dan menyehatkan, saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting. Di channel Sebuat Sehat Penyakit Dalam ini, kami setiap hari hadir menemani Bapak Ibu dengan ilmu-ilmu kesehatan yang insya Allah bermanfaat. Kami menyajikannya dengan bahasa yang sederhana, dengan tempo yang tidak terburu-buru. Seperti seorang anak yang sedang merawat orang tuanya sendiri, Bapak Ibu, menjaga tubuh ini adalah bagian dari ibadah. Tubuh ini adalah titipan, amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara kita mensyukuri nikmat sehat adalah dengan terus belajar merawat diri. Oleh karena itu, sebelum kita ke dapur, saya mengajak Bapak Ibu untuk menekan tombol subscribe di pojok kanan bawah video ini. Tekan saja, gratis. Setelah itu, tekan juga ikon loncengnya supaya setiap kali kami upload video baru, Bapak Ibu mendapat notifikasi. Dengan begitu, Bapak Ibu tidak akan ketinggalan kuliah subuh kesehatan dari channel ini. Mari kita niatkan subscribe ini sebagai ikhtiar kita menjaga amanah tubuh. Saya tunggu ya Bapak Ibu, tombol subscribe-nya ditekan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sekarang, mari kita melangkah ke dapur. Mari kita siapkan kacang hijau, si mungil penyelamat jantung, pembasmi diabetes, dan pelindung dari stroke. Bapak Ibu, kacang hijau ini memang sederhana, tapi di balik kesederhanaannya, ia menyimpan 3 senjata utama yang luar biasa untuk kesehatan lansia. Pertama, kandungan kalium dan magnesium yang tinggi, yang menjadi penjaga setia jantung dan tekanan darah. Kedua, serat larutnya yang luar biasa, yang bekerja seperti spons penyerap gula, menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ketiga, antioksidan yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan, mencegah sumbatan yang menyebabkan stroke. Agar manfaat ini bisa Bapak Ibu rasakan, kita perlu mengolah kacang hijau dengan cara yang tepat. Bukan sembarang olahan, tapi olahan yang ramah lambung, mudah dicerna, dan tetap mempertahankan nutrisinya. Saya akan bagikan 3 resep sederhana yang bisa Bapak Ibu praktekkan di rumah. Resep ini sudah saya ajarkan ke banyak pasien, dan hasilnya luar biasa. Resep pertama adalah bubur kacang hijau yang lembut dan menenangkan. Ini adalah cara paling klasik dan paling disukai banyak lansia. Ambil segenggam kacang hijau.
sekitar 4-5 sendok makan. Cuci bersih, lalu rendam dalam air selama 2-3 jam. Perendaman ini penting untuk melunakkan kacang dan mengurangi zat yang bisa menyebabkan kembung. Setelah direndam, buang airnya, lalu rebus kacang hijau dengan 4 gelas air. Gunakan api kecil. Biarkan mendidih perlahan. Bapak Ibu akan melihat kacang hijau perlahan mengembang, airnya berubah menjadi kecoklatan, dan aroma khas kacang hijau mulai memenuhi dapur. Setelah 30-40 menit, kacang akan empuk dan sebagian hancur. Disinilah kelembutan bubur terbentuk. Tambahkan sedikit gula aren atau madu secukupnya, dan selembar daun pandan untuk aroma yang harum. Aduk perlahan, bubur ini akan terasa lembut di lidah, hangat di tenggorokan, dan nyaman di perut. Bapak Ibu bisa menikmatinya selagi hangat di pagi hari sebagai pengganti nasi. Resep kedua adalah air rebusan pertama kacang hijau. Ini adalah ramuan yang sangat sederhana, namun luar biasa khasiatnya. Ambil segenggam kacang hijau, cuci sebentar, lalu rebus dengan 3 gelas air. Begitu air mendidih dan berubah warna menjadi kemerahan, sekitar 5-7 menit, segera matikan api. Saring airnya, pisahkan dari kacang. Air inilah yang mengandung viteksin, senyawa yang sangat baik untuk membersihkan pembuluh darah dan membantu kerja ginjal. Warnanya kemerahan seperti teh, aromanya segar. Minumlah selagi hangat. 1 gelas di pagi hari sebelum sarapan. Kacang yang sudah disaring, bisa Bapak Ibu masak kembali menjadi bubur seperti resep pertama. Jadi tidak ada yang terbuang. Resep ketiga adalah kue kacang hijau atau bubur sumsum dengan campuran kacang hijau. Ini untuk variasi agar Bapak Ibu tidak bosan. Ambil kacang hijau yang sudah direbus hingga empuk, lalu haluskan dengan sendok atau blender. Campurkan dengan tepung beras, sedikit santan, dan gula aren secukupnya. Masak di atas api kecil sambil diaduk hingga mengental. Hasilnya adalah bubur yang lembut, berwarna hijau pucat, dengan aroma harum kacang dan santan. Saat disendok, teksturnya lembut, hampir seperti bubur bayi. Cocok untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah mulai kesulitan mengunyah makanan keras. Ketiga resep ini bisa Bapak Ibu lakukan secara bergantian. Yang penting, jadikan kacang hijau sebagai bagian dari menu harian. Cukup 3-4 kali seminggu, Bapak Ibu sudah mendapatkan perlindungan besar untuk jantung, pembuluh darah, dan gula darah. Bapak Ibu, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana, mengapa kacang hijau ini sangat ampuh melindungi kita dari 3 penyakit besar. Bayangkan, tubuh kita ini seperti sebuah mobil tua yang sudah puluhan tahun digunakan. Ada 3 komponen penting yang harus dijaga agar mobil tetap bisa jalan: mesin, sistem bahan bakar, dan sistem kelistrikan. Jantung kita adalah mesinnya, pembuluh darah adalah sistem kelistrikan dan bahan bakarnya, dan kadar gula darah adalah kualitas bahan bakar yang kita masukkan. Kalium dan magnesium dalam kacang hijau bekerja seperti cairan pendingin mesin. Mereka menjaga irama jantung tetap teratur, mencegah detak jantung yang kacau, dan membantu pembuluh darah tetap lentur. Ketika pembuluh darah lentur, tekanan darah tidak melonjak, dan risiko serangan jantung pun turun. Inilah yang membuat penelitian menunjukkan penurunan risiko penyakit jantung koroner hingga 31% pada mereka yang rutin mengonsumsi kacang-kacangan. Serat dalam kacang hijau, terutama serat larut, bekerja seperti spons yang menyerap kelebihan gula dan lemak di usus. Ibaratnya, ketika kita makan nasi atau makanan manis, gula akan cepat masuk ke darah, tapi serat ini akan menahan, memperlambat penyerapan, sehingga gula tidak melonjak drastis. Inilah sebabnya, kacang hijau sangat baik untuk penderita diabetes dan bisa menurunkan risiko diabetes hingga 23%. Lalu bagaimana dengan stroke? Stroke terjadi ketika pembuluh darah di otak tersumbat oleh gumpalan lemak atau plak. Antioksidan dalam kacang hijau bekerja seperti tim pembersih yang mencegah plak menempel di dinding pembuluh darah. Mereka juga menjaga dinding pembuluh tetap elastis, tidak mudah robek. Dengan pembuluh darah yang bersih dan elastis, aliran darah ke otak pun lancar, dan risiko stroke menurun hingga 20%. Jadi,
Bapak Ibu, kacang hijau ini sebenarnya adalah senjata lengkap. Ia menjaga jantung, mengatur gula darah, dan melindungi pembuluh darah. 3 penyakit besar yang paling ditakuti lansia bisa kita lawan hanya dengan rutin makan kacang hijau. Sekarang, Bapak Ibu, coba lakukan ini. Duduk dengan nyaman, letakkan tangan di dada kiri. Rasakan denyut jantung Bapak Ibu. Apakah teratur? Atau kadang terasa tidak beraturan? Kedua, coba tekan kulit betis Bapak Ibu. Apakah setelah ditekan, muncul bekas cekungan yang lama hilang? Itu bisa jadi tanda sirkulasi tidak lancar. Ketiga, bagi Bapak Ibu yang punya glukometer, coba ukur gula darah sebelum makan. Catat angkanya. Tes sederhana ini akan memberi gambaran kondisi jantung, pembuluh darah, dan gula darah Bapak Ibu saat ini. Setelah rutin mengonsumsi kacang hijau selama sebulan, coba lakukan tes yang sama. Insya Allah, Bapak Ibu akan merasakan perbedaannya. Saya ingin cerita tentang Ibu Sarah, 72 tahun, seorang nenek yang datang ke praktek saya dengan keluhan sering lemas, jantung berdebar, dan gula darah yang naik turun. Beliau sudah minum obat diabetes dan tekanan darah rutin, tapi kondisinya tidak stabil. Saya tanya kebiasaan makannya. Beliau jarang makan sayur, apalagi kacang-kacangan. Saya sarankan untuk mulai rutin mengonsumsi kacang hijau, bisa dalam bentuk bubur atau air rebusan. Saya juga jelaskan manfaatnya untuk jantung dan gula darah. Ibu Sarah rajin melakukannya. Setiap pagi, beliau minum air rebusan pertama kacang hijau. Dan seminggu 2 kali makan bubur kacang hijau tanpa santan. 2 bulan kemudian, beliau datang dengan wajah berseri. Tekanan darahnya stabil, gula darahnya turun, dan jantung berdebar-debar yang dulu sering ia rasakan hampir hilang. Beliau bilang, "Dok, saya tidak menyangka makanan sederhana ini bisa sehebat itu. Sekarang, saya bisa berjalan ke pasar tanpa rasa lelah." Bapak Ibu, Ibu Sarah adalah satu dari banyak pasien yang membuktikan kekuatan kacang hijau. Mungkin Bapak Ibu juga punya keluhan serupa. Coba mulai dari sekarang. Dengan kesabaran dan konsistensi, jadikan kacang hijau sebagai teman setia di meja makan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah sampai di penghujung obrolan ini. Saya ingin merangkum pesan-pesan pentingnya. Kacang hijau, si kecil yang sering kita anggap biasa, ternyata adalah superfood yang mampu melindungi kita dari 3 penyakit mematikan lansia: jantung, stroke, dan diabetes. Kandungan kalium dan magnesiumnya menjaga irama jantung dan tekanan darah. Seratnya menstabilkan gula darah. Antioksidannya melindungi pembuluh darah. Penelitian internasional membuktikan, risiko penyakit jantung koroner turun 31%, stroke turun 20%, diabetes turun 23%, hanya dengan diet kaya kacang-kacangan. Kita sudah belajar 3 cara mengolahnya. Bubur kacang hijau yang lembut, air rebusan pertama yang kaya viteksin, dan kue kacang hijau yang lezat. Pilih yang paling Bapak Ibu sukai. Yang penting rutin. Nah, sekarang saya punya satu permintaan. Ilmu ini jangan berhenti di Bapak Ibu saja. Bayangkan saudara, tetangga, atau teman kita yang juga sedang berjuang dengan diabetes, tekanan darah tinggi, atau takut stroke. Mereka butuh informasi ini. Mereka butuh harapan bahwa ada makanan sederhana yang bisa membantu. Oleh karena itu, setelah video ini selesai, tolong bagikan ke grup keluarga, grup arisan, grup pengajian, grup WA pensiunan. Anggap ini sebagai sedekah jariah. Setiap kali ada yang sehat karena video ini, pahalanya mengalir untuk Bapak Ibu. Jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Tekan tombol subscribe-nya, gratis, dan share sekarang juga. Saya tutup dengan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Memelihara, berkahilah kacang hijau yang Engkau ciptakan. Jadikanlah ia sebagai makanan yang menyembuhkan, yang menjaga jantung kami, yang melancarkan darah kami, yang menstabilkan gula kami. Lindungilah kami dari penyakit-penyakit yang mengancam di usia senja, dan mudahkanlah kami untuk selalu bersyukur atas nikmat sehat-Mu. Amin ya Robbal Alamin. Saya Dr. Irfan Ali, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video Sobat Sehat Penyakit Dalam selanjutnya. Tetap semangat,
tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat selalu untuk Bapak Ibu di rumah.